Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan hari ini kita mau ngomongin soal silent killer nih. Aduh, apa sih silent killer? Nah, silent killer salah satunya adalah hipertensi, di mana hipertensi ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia gitu ya. Dan hari ini saya sudah bersama brand ambassador PMPTM gitu ya, ada Bu Vita. Beliau adalah subkor PMPTM Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Oke Bu, ngomongin soal hipertensi dan menjadi penyebab salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia nih ya. Dan bertepatan juga hari ini adalah Hari Hipertensi Sedunia. Ada apa nih Bu dengan Hari Hipertensi Sedunia Bu? Ya, untuk Hari Hipertensi Sedunia ini kita ada tema yaitu ukur tekanan darah Anda secara akurat, kontrol dengan minum obat secara teratur untuk hidup lebih lama. Maksudnya di sini bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pencegahan hipertensi, deteksi dini, pengobatan, dan masalah serius yang bisa ditimbulkan akibat penyakit hipertensi itu sendiri. Oke, ngomongin soal serius nih Bu. Seserius apa sih hipertensi di Kota Madiun nih Bu? Ya, jadi untuk hipertensi sendiri memang benar disebut silent killer karena ini salah satu pencetus ya, pencetus yang bisa menyebabkan komplikasi kemana-mana. Oh, komplikasi nggak hanya soal masalah ini aja ya, ternyata penyakit juga ada komplikasinya gitu ya. Iya, ini adalah salah satu pencetusnya seperti itu. Sementara untuk capaian hipertensi sendiri kita sudah banyak ya untuk kasus yang kita temukan ya, di mana di tahun 2023 itu ada sekitar 42.970 kasus hipertensi. Oke, ini kasus baru atau memang akumulasi dari kasus-kasus yang ada sebelumnya? Ini berapa persen Bu kira-kira dari ininya, dari penduduk? Kalau kita penduduk berarti berapa? 200-an. 200-an kalau 42 berarti berapa? Ya, seperempatnya lah ya. Wow, cukup. Hampir seperempat. Cukup tinggi gitu ya. Aduh. Ini berarti bisa menggambarkan nih ya kondisi di Kota Madiun bahwa memang banyak nih ya Bu kasus-kasus hipertensi baru nih ya, apalagi di tahun 2023 sudah ada 42.000 lebih kasus baru. Wah. Nah, untuk mengatasi ini Bu, ada nggak sih program-program atau kegiatan-kegiatan nih untuk penemuan kasus hipertensi sendiri Bu? Iya. Jadi untuk penemuan kasus hipertensi ini kita biasa melakukan pada yang pertama tentunya screening ya, baik itu screening pada anak sekolah, ya karena sekarang sudah mulai nih anak sekolah juga perlu diwaspadai. Nggak hanya orang dewasa gitu ya? Betul, tidak hanya orang dewasa. Kemudian juga tentunya yang utama screening di posyandu lansia, karena biasanya para lansia ini sudah banyak sekali penyakit-penyakit yang menyertai mereka. Yang menyertai banyak gitu ya. Kemudian juga kita ada screening di tingkat OPD, jadi kita masuk ke instansi-instansi. Kemudian screening pada posyandu balita, di mana yang kita sasar ini adalah ibunya ya, bukan balitanya. Kemudian bisa juga screening pada arisan RT atau arisan RW ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelurahan. Jadi untuk program rutin ya tentunya pemeriksaan secara dini, kita ukur tekanan darahnya. Kalaupun nanti ketemu tekanan darahnya yang melebihi normal, nah ini kita sarankan untuk segera berobat. Oke, jadi memang untuk pemerintah Kota Madiun sendiri ini programnya sudah sampai ke RT RW bahkan gitu ya Bu, untuk penemuan kasus ini dengan melakukan screening itu tadi atau pemeriksaan awal gitu ya. Jadi di tensi gitu ya Bu ya, pemeriksaannya. Pemeriksaannya lewat tensi.
Oke, jadi ini para petugas ini belusuan sampai RT ya? Kita kan juga ada kader-kader Posbindu yang dari masyarakat. Nah, itu kan mereka juga sudah dibekali oleh tensimeter. Nah, itu bisa melakukan pengukuran secara mandiri juga. Nah, oke, jadi memang warga dan juga petugas dan juga dibantu oleh kader sendiri sudah dibekali gitu ya, Bu, untuk informasi seperti ini dan juga pelatihan juga tentunya untuk mengukur tekanan darah nih. Oke, Bu, tadi disampaikan ini untuk tema hipertensi ini kan ada ukur tekanan darah. Nah, ngukurnya ini harus setiap hari atau ada interval tertentu nih, Bu? Atau habis makan kambing ngukur, habis makan bebek ngukur gitu ya? Saking takutnya nih. Kalau diukur setiap hari yang ada stres. Gitu ya? Tambah tinggi. Jadi memang idealnya adalah 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, tapi mungkin bagi yang berisiko mungkin bisa seminggu sekali pun nggak apa-apa. Tapi jangan tiap hari. Stres ya? Stres nanti yang ada. Bukannya penyakitnya tambah turun, tambah stres. Tensinya tinggi terus gitu ya. Malah nggak berani makan apa-apa gitu ya. Oke, nah tadi Bu, untuk penyebab hipertensi sendiri ini biasanya karena apa sih, Bu? Jadi penyebab hipertensi itu kita bedakan menjadi 2 macam. Yang pertama hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, kalau untuk hipertensi primer ini biasanya kebanyakan terjadi pada orang dewasa yang tidak bisa diidentifikasi dan cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa menjadi semakin parah apabila tidak dilakukan penanganan. Nah, untuk hipertensi sekunder sendiri ini biasanya cenderung secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan hipertensi primer. Kondisi yang menyebabkan hipertensi sekunder ini bisa jadi karena adanya masalah ginjal, adanya tumor, ada masalah tiroid, kemudian cacat bawaan di pembuluh darah, atau obat-obat penghilang rasa sakit yang bisa dijual bebas. Kemudian juga bisa juga dari obat-obat terlarang, seperti itu. Oke, nah ini Bu, untuk hipertensi yang primer nih ya, pasti kan ini kan tidak tiba-tiba ya, beda ya dengan sekunder kan, jadi kan tiba-tiba. Nah, kalau primer itu kan tidak tiba-tiba gitu ya, tapi pasti ada pemicunya nih Bu. Nah, apa nih Bu biasanya pemicunya? Nah, untuk pemicu hipertensi sendiri ini biasanya karena obesitas. Jadi waspada nih yang langsung begini. Kemudian merokok. Nah, ini susah-susah gampang nih ya. Apalagi bapak-bapak yang di rumah itu. Kemudian juga stres berlebihan. Nah, ini juga bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian juga konsumsi garam yang berlebih. Ya. Kemudian diet tinggi lemak. Kemudian juga bisa juga kurang istirahat. Harusnya saya tidur siang ya kita ya. Biasanya kayak gitu, kita malamnya bergadang, kemudian nggak bisa tidur, besoknya cek darah langsung tinggi. Oke, itu jadi salah satu pemicu ya. Oke. Terus apa lagi nih Bu? Kemudian ada juga konsumsi alkohol yang berlebihan. Ada juga penyakit ginjal, kemudian kurang aktivitas fisik, nah kurang olahraga. Merasa tersentil nih saya. Kemudian juga ada riwayat genetik dari faktor keluarga, itu biasanya sudah ada keturunan, misalnya bapak ibu itu ada penyakit hipertensi, nah itu bisa sebagai faktor genetik. Berarti bisa diturunkan gitu ya. Oke, nah nih Bu, hipertensi itu kan pastinya nggak langsung tiba-tiba langsung parah gitu ya. Ada klasifikasi atau tingkatan-tingkatan nggak sih untuk seorang menjadi hipertensi gitu? Kalau hipertensi memang kita ukurnya adalah dari tekanan darah ya. Kalau kita sebut prahipertensi itu kalau tekanan darah sistoliknya itu antara 120 sampai 139 mmHg. Kemudian tekanan darah sistoliknya itu antara 80 sampai 89 mmHg. Nah, untuk hipertensi tingkat 1 itu tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99. Kemudian hipertensi tingkat kedua, ini biasanya tekanan darah sistoliknya lebih dari 160 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100. Kalau dikatakan hipertensi kritis, itu adalah
tekanan darah yang tiba-tiba melebihi 180 per 120 mm. Oke, tinggi gitu ya. Nah, nih Bu, tapi kan untuk menyebut seseorang untuk hipertensi itu kan nggak sekali diperiksa langsung, oh ini tensinya tinggi berarti hipertensi itu atau memang nanti ada runtutan pemeriksaan juga nih? Kita biasanya ada runtutannya. Dari mungkin sekali tensi kita nggak langsung menentukan, kita gali dulu riwayatnya, apakah orang ini memang biasanya tinggi atau bagaimana. Kita gali. Seperti tadi, mungkin malamnya nggak tidur gitu ya, nggak tidur, atau dia habis beraktivitas kemudian langsung ditensi. Nah, itu juga berpengaruh. Biasanya kita, oke Bu, ditunggu lagi, kita nanti 10 menit Ibu istirahat dulu sebentar, kita cek ulang lagi, seperti itu. Jadi memang ada pemeriksaan kembali gitu ya Bu, ada pemeriksaan lanjutan untuk menentukan apakah seseorang itu hipertensi atau tidak. Jadi mungkin masyarakat di luar sana kalau diperiksa di RT RW tiba-tiba tensinya tinggi, nggak usah panik dulu gitu ya, belum tentu hipertensi. Pasti nanti akan diperiksa lagi oleh petugas yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, nah nih Bu, gejala tanda dan gejala hipertensi ini apa nih Bu? Apakah jantung berdebar-debar seperti aku ketemu dia gitu ya? Ya, untuk hipertensi sendiri gejalanya ini bisa jadi sakit kepala, kemudian mimisan, kemudian juga telinga berdengung, ya, mata terasa berat atau pandangan ini juga bisa kabur, bisa juga timbul sesak nafas seperti itu. Oke. Nah, untuk hipertensi berat sendiri itu gejalanya antara lain bisa dia mudah kelelahan. Ya. Kemudian mual, muntah, bisa juga menyebabkan kebingungan, merasa cemas, nyeri pada data, tremor otak, dan biasanya juga ditandai dengan adanya darah dalam urin. Itu kalau mungkin hipertensinya sudah akut dan juga tidak ada pengobatan gitu ya Bu. Nah, ini sangat berbahaya gitu ya. Nah, untuk mereka-mereka nih Bu yang sudah terkena hipertensi, apalagi tadi di tahun 2023 sudah ada 40.000 lebih nih ya kasus baru. Apa nih yang harus dilakukan agar hipertensinya ini tetap terkendali supaya tidak sampai hipertensi yang berat tadi nih Bu? Ya, jadi untuk penderita hipertensi yang sudah terkena hipertensi, maka yang harus dilakukan agar hipertensinya terkendali adalah kita lakukan patuh. Patuh. Apa patuh itu? Jadi P di sini adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dari dokter. Minimal 1 bulan sekali untuk cek tekanan darah. Harus periksa rutin ya. Kadang-kadang ini bukan malas ya, tapi takut nanti pasti minum obat lagi gitu ya. Ya memang seperti itu, untuk bisa mengendalikan hipertensi harus minum obat ya, memang harus minum obat. Itu tadi ikuti anjuran dari dokter agar kita hidup lebih lama gitu ya, sesuai sama temanya gitu ya. Kemudian A di sini adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Itu tadi ya, harus minum kalau memang dokter minum obatnya setiap hari dengan dosis tertentu ya harus diikuti. Kemudian T di sini adalah tetap diet dengan gizi seimbang. U di sini adalah upayakan aktivitas fisik dengan aman. Jadi paling tidak misalnya jalan kaki aja deh 30 menit setiap hari. Tapi capek. Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Harus aktivitas fisik ya. 30 menit kan nggak lama. Kita nonton drakor aja sampai berjam-jam loh, nggak capek loh ya. Jalan sambil temen siapa ngobrol. Nah, nanti kan nggak kerasa. Ya betul. Kemudian yang H di sini adalah hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Jangan lupa untuk tetap patuh gitu tadi ya, bagi mereka-mereka yang mungkin penderita hipertensi gitu ya, supaya hipertensinya tetap terkendali. Dan jangan lupa juga ini kita juga harus mengatur pola makannya.
Oke, pola makan. Nah, ini menarik nih. Kadang-kadang penderita hipertensi itu kan terlalu banyak larangan-larangan nih, Bu ya. Dan larangan itu adalah yang harus dilanggar. Enak soalnya. Iya dong. Sate kambing tuh enak. Balungan kambing itu juga enak. Oke, Bu, lanjut, Bu. Ya, jadi pola makan yang harus diatur ini adalah batasi konsumsi gula. Oke. Kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. 4 sendok makan per hari, bukan per sajian ya. Per hari. Berarti kalau pagi sudah ngeteh pakai 2 sendok, sore ngeteh berarti kan jatahnya udah habis ya. Padahal malam itu masih pengen es teh. Es boba itu enak. Oh, itu harus 4 sendok ya per hari ya. 4 sendok per hari. Kemudian batasi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh. Oke, jadi kalau nyayur garamnya nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau kurang asin gimana? Ya udah dinikmatin aja. Berarti nggak boleh ya, harus 1 sendok teh itu per hari gitu ya. Jadi kalau sayurnya udah ada 1 sendok, nggak boleh nih makanan lainnya dikasih garam lagi gitu ya. Boleh. Oke. Kemudian juga batasi daging berlemak dan minyak goreng kurang dari 5 sendok makan per hari. Ini harus rebus-rebusan nih kayaknya ya. Padahal tempe goreng itu enak ya. Kemudian juga harus diperbanyak adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. 5 porsi buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi ini biasanya setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga atau pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Oke, jadi tetap konsumsi menu gizi seimbang gitu ya, Bu ya, bahwa ada karbo, ada sayur, buah, lauknya tetap, tapi tadi harus dikendalikan dengan batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Gitu. Aduh, padahal itu makanan enak-enak semua ya. Nah, itu jadi tetap waspada hipertensi. Nanti deh di akhir ya ada upaya pencegahan supaya kita nih tidak terkena hipertensi. Tapi sebelum itu nih, Bu, tadi disampaikan bahwa ketika penderita hipertensi itu kan harus berobat secara rutin nih ya. Nah, apakah penderita hipertensi ini dapat sembuh secara total nih, Bu? Ya, yang perlu diketahui di sini bahwa hipertensi ini tidak dapat disembuhkan secara total, tetapi dapat dikontrol. Nah, itu ya. Kuncinya tadi patuh ya, harus patuh. Jadi maksudnya di sini adalah seseorang yang sudah terdiagnosa hipertensi atau tekanan darahnya tinggi, ini akan mengalami tekanan darah tinggi seumur hidupnya. Oke, jadi ada ini ya, Bu. Ada pemicunya gitu ya. Iya, betul, seperti itu. Jadi kalau dia sudah tinggi, dia akan secara otomatis tinggi terus. Kalau itu nggak diobati, nah ini kan bahaya. Oke, seperti itu. Nah, salah satu kegunaan dengan kita berobat secara rutin itu adalah untuk menurunkan tekanan darahnya. Untuk mengendalikan tadi ya. Supaya nggak tinggi. Supaya tidak menjadi silent killer untuk diri kita gitu ya, Bu ya. Oke, Bu, tadi disampaikan bahwa hipertensi sendiri juga termasuk keturunan nih ya, Bu ya. Nah, ini bagaimana nih, Bu? Jadi memang hipertensi ini dapat menurun dari keluarga. Bila orang tua atau saudara-saudara ini mengalami riwayat hipertensi, maka Anda kemungkinan ini juga akan mengalaminya. Akan tetapi hipertensi ini bisa dihindari apabila kita merubah dan menerapkan gaya hidup sehat. Oke, tadi ya harus aktivitas fisik, konsumsi makanan bergizi seimbang gitu ya. Nah, ini kita nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita ada saudara atau orang tua yang punya riwayat hipertensi, tentunya kita harus lebih aware lagi. Kita harus rutin cek tekanan darah kita. Oke, dan jangan lupa menerapkan pola hidup sehat ya. Tadi ceknya minimal 1 bulan sekali gitu ya, nggak usah setiap hari, nanti stres. Oke, Bu, tadi disampaikan juga nih bahwa beberapa kategori kelompok umur itu kan juga
beresiko terkena hipertensi. Tadi disampaikan ada lansia juga. Nah, ini selain lansia ada apa aja nih, Bu? Mungkin yang lansia dulu, Bu. Iya, jadi terutama pada lansia ya. Jadi tekanan darah tinggi pada lansia ini berkaitan erat dengan proses penuaan yang terjadi di dalam tubuh seseorang. Seiring bertambahnya usia seseorang, sistem pembuluh darah seseorang ini akan mengalami penurunan. Di pembuluh darah, jaringan elastik di arteri ini juga akan berkurang sehingga menyebabkan menjadi lebih kaku. Akibatnya, ini tentunya tekanan darah akan meningkat. Jadi biasanya pada lansia itu memang kalau dibanding dengan kita yang masih muda gitu ya, seperti Mbak Sari cantik masih remaja, itu pasti beda. Tekanan darah pada yang lansia pasti cenderung lebih tinggi seperti itu. Karena mungkin pikiran juga ya pengaruh gak itu, Bu? Pikiran pengaruh, tapi yang jelas fungsi dari organ tubuh itu kan sudah mulai menurun seperti itu. Oke, jadi lansia memang termasuk kelompok yang beresiko gitu ya, karena memang tadi disampaikan oleh Bu Vita, organ-organnya itu mulai menurun fungsinya gitu ya. Oke, ada apa lagi, Bu? Pria ini juga berisiko lebih tinggi terkena hipertensi dibanding dengan wanita. Bagi Anda yang pria-pria, berbaik hatilah kepada kami para wanita. Di mana ini pria ini cenderung mengalami tekanan darah tinggi lebih banyak dibandingkan wanita karena sindrom metabolik yang ada di dalam tubuh mereka ini berkaitan dengan penyakit jantung dan diabetes. Ini juga bisa dikarenakan kasus merokok pada pria ini lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Yang mana merokok ini termasuk pada gaya hidup yang tidak sehat yang merupakan salah satu faktor resiko tercetusnya hipertensi. Nah, itu tadi. Nah, harus mulai dari sekarang bisa mengendalikan nih gitu ya. Kalau biasanya bisa dikurangi lah. Kalau berhenti mungkin nggak bisa dikurangi dulu gitu ya. Kemudian yang berisiko lagi terkena hipertensi ini adalah pada ibu hamil. Ibu hamil. Ya, jadi pada ibu hamil ini adalah kelompok yang berisiko mengalami hipertensi. Hipertensi selama kehamilan ini biasanya kita sebut sebagai preeklamsia. Ya, ini biasanya muncul di atas usia 20 minggu kehamilan. Jika tidak diobati, preeklamsia ini juga dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan bisa juga berakibat fatal pada ibu dan bayinya. Bisa menyebabkan kematian juga. Makanya kalau di rumah sakit gitu ya, kalau tekanan darah tingginya nggak boleh operasi juga gitu ya, harus ditunda. Itu memang ada resikonya gitu ya, Bu. Memang seperti itu. Jadi memang harus stabil dulu. Nah, ini berarti ibu hamil ini juga termasuk resiko tinggi, jadi harus mungkin pikirannya juga harus rileks gitu ya. Kadang-kadang ibu hamil tuh pikirannya itu kemana-mana gitu ya, takut ini takut itu gitu ya. Kan juga ini ya, mungkin kakinya bengkak, terus ini sakitnya. Nah, akhirnya harus rileks, tenang gitu ya. Yang penting ada pemeriksa rutin gitu ya, mungkin ya Bu, ada pemeriksaan rutin tadi. Biasanya oleh dokter kandungan pasti kalau dia sudah ada mengalami gejala-gejala preeklamsia, pasti nanti ada tindakan lanjutan oleh dokter. Nanti akan supaya mencegah jangan sampai berlanjut ini. Karena bahaya bagi ibu dan bayi ya. Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Vita juga bisa menyebabkan kematian gitu ya untuk preeklamsia ini. Nih Bu. Kemudian ada apa lagi nih, Bu? Penyakit hipertensi ini dapat dialami oleh siapa saja, termasuk juga pada anak-anak. Adapun faktor yang dapat menyebabkan hipertensi pada anak ini biasanya karena sering terpapar asap rokok. Makanya itu kan nggak boleh merokok dekat bayi. Apalagi pada bayi. Nah, ini informasi juga nih untuk para bapak-bapak atau akung-akung gitu ya. Kalau merokok jangan di dekat, itu nggak usah merokok deh di dalam rumah gitu ya. Kemudian juga ini kadang yang sering itu nggak sadar itu adalah dia ngerokok. Residunya itu masih nempel di baju. Itu juga pengaruh ya. Dan kan kalau bayi, anak-anak itu kan rentan banget ya. Dia kena dikit itu
bisa menyebabkan komplikasi penyakit. Sebagai contoh biasanya kena pneumonia seperti itu. Karena bapaknya nggak sadar, misalnya habis dari luar, habis ngerokok, habis itu minum bayinya. Nah itu, nah ini jarang sekali diketahui ataupun luput apa sih ya namanya, luput dari pemantauan kita gitu ya, bahwa yang kadang tuh ya itu tadi disampaikan Bu Vita, bahwa kita habis dari luar ngerokok, habis itu sampai rumah gendong anak, padahal ininya masih bau rokok gitu ya, ganti baju dulu, mandi dulu gitu ya, meskipun rokoknya di luar, nah ininya masih dipakai di dalam ya, sama aja bajunya. Oke, berarti ini silent killer atau hipertensi ini menyerang siapa aja ya, nggak hanya untuk lansia aja, atau kadang kan mindset kita itu yang sepuh pasti yang hipertensi banyak gitu. Tapi ternyata memang anak-anak tadi disampaikan ada juga gitu yang beresiko hipertensi, apalagi kalau orang tuanya merokok gitu ya, atau yang di dalam rumah mungkin juga ini bisa juga dia micin. Itu pengaruh juga ya. Aku pikir enggak loh, generasi micin itu. Generasi micin itu kan banyak itu garamnya kan, banyak mengandung garam juga. Gitu. Jangan-jangan nanti garamnya tadi cuma 1 sendok, micinnya ditambahin gitu ya, nggak boleh juga gitu ya. Jadi micin itu juga menjadi salah satu pemicu juga. Oke, nah nih Bu, itu tadi kan ya bagi yang mereka-mereka yang sebagai penderita nih ya, atau yang sudah terkena hipertensi. Bagi yang belum nih Bu, pencegahannya apa nih? Ya, jadi yang belum terkena hipertensi, maka upaya yang bisa dilakukan sekaligus ini sebagai pesan sebagai kawan Diska atau masyarakat Kota Madiun ya, jangan lupa untuk selalu cerdik. Oke, tadi patuh ya, sekarang cerdik. Oke. Jadi C di sini adalah cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Oke, jadi kalau mau terhindar dari hipertensi harus cerdik itu tadi ya. Iya. Salah satunya adalah tidak merokok. Nah ini yang sangat-sangat susah dikendalikan ya untuk tidak merokok. Tapi mungkin bisa untuk dikurangi. Kalau biasanya 1 hari 5 batang, mungkin 3 batang dulu, 2 batang dulu gitu ya, sampai akhirnya tidak merokok. Supaya jangan lupa juga aktivitas fisiknya tadi. Oke, aduh, aktivitas fisiknya jangan lihat ke saya dong Bu, saya gimana gitu ya. Oke, saya akan rajin aktivitas fisik gitu ya, tidak hanya nonton drakor di rumah tapi sambil jalan-jalan gitu ya. Drakornya ditaruh di treadmill. Aduh, sambil jalan. Habis nangis nanti gini dong Bu. Oke, itu tadi tips-tips sehat dari Bu Vita, bahwa bagi Anda yang belum supaya kita terhindar dari hipertensi adalah dengan cerdik. Oke, ada lagi mungkin Bu Vita yang perlu disampaikan? Udah cukup. Oke, cukup. Terima kasih Bu Vita atas waktunya hari ini, dan buat kawan Diska itu tadi jangan lupa patuh dan juga cerdiknya ya. Jangan lupa untuk selalu nantikan info-info sehat selanjutnya di Promkes Kota Madiun dan YouTube kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye.